Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester praktikum struktur data dan algoritma tentang program penjualan tiket bioskop. Baiklah, berikut ada skenario program. Yang pertama, para pelanggan diwajibkan melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian kita menginputkan data pelanggan. Setelah itu, kita menginputkan film yang sudah dipilih oleh pelanggan. Dan yang terakhir, ketika kita sudah menginputkan film, maka setelah itu kita menginputkan beberapa jumlah tiket yang dibeli oleh pelanggan. Untuk pendemoan program akan dijelaskan oleh Iqbal Manaziliuni dengan NIM 20111522007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demo program yang telah kami buat. Untuk program 1, 2, 3, 4 memiliki tema untuk antrian pembelian tiket. Untuk program 5, program transversal dan binary, dan program 6 yaitu program craft. Langsung saja kepada program pertama, antrian beli tiket boleh menggunakan single linked list. Di sini disediakan program antrian datang dan pendataan pembeli, di mana antrian datang menggunakan konsep antrian, sedangkan pendataan pembelian menggunakan konsep tumpukan. Pada antrian datang akan disajikan antrian masuk, antrian keluar, hapus antrian, menampilkan antrian, balik ke menu, dan hapus tengah. Misalkan kita inputkan orang pertama dengan nomor 1 dan suhunya 38, maka antrian masih ditambah dan langsung balik ke menu utama. Kita pilih program pertama, antrian datang, kita masukkan lagi antrian yang selanjutnya, nomor 2 dengan suhu 36, maka antrian masih ditambah. Lalu kita ambil lagi program pertama, kita lakukan pendataan pembelian dengan nomor 1, nomor pembeli jual, jumlah tiket yang dipesan 3, judulnya 5 cm, data berhasil ditambah. Lalu kita lakukan pendataan pembelian lagi, nomor 2, budi, jumlah tiket 3, judul laskar pelangi, maka data berhasil ditambah. Untuk program kedua konsepnya sama dengan program pertama, yang membedakan adalah program pertama menggunakan single linked list, sedangkan program kedua menggunakan double linked list. Lalu kita lanjut ke program ketiga, yaitu menentukan tiket bulan. Di sini kita mendapatkan input dari depan, input dari tengah, input dari belakang, menampilkan inputan dan pindah ke pointer. Kita inputkan dari depan, judulnya 5 cm, jumlah tiket yang dipesan 3, maka data berhasil diinput. Kita inputkan lagi dari belakang, judulnya laskar pelangi, jumlah tiketnya 3, maka data berhasil diinputkan. Maka kita ambil tiket tersebut menggunakan program keempat. Kita ambil dari depan, maka 5 cm telah pos 1 telah diambil oleh pembeli. Maka kita balik ke mengambil tiket, lakukan ambil dari belakang, maka laskar pelangi pun telah diambil. Lalu kita masuk ke program kelima, yaitu program transversal dan binary. Di sini dipilihkan dua program, yang mana pertama binary tree dan kedua transversal binary tree. Dan ambil program pertama, maka akan ditampilkan struktur pohon dengan angka pertama itu 60, 50, 20, 40, 55, 60, 80. Kita dapat melakukan kunjungan pre-order dengan nilai 50, 50, 40, 55, 20, 80, 65. Kita dapat mengunjungkan in order dan nilai 40, 50, 55, 60, 80, 20, dan 65. Lalu kita dapat melakukan kunjungan post order itu 50, 40, 55, 20, 80, 65, 60. Lalu kita balik ke menu utama, kita ambil transversal binary tree. Maka pre-order transversal of binary tree-nya adalah 1, 2, 5, 3, 4. In order transversal of binary tree-nya adalah 25, 1, 4, 3, dan post order transversal of binary tree-nya adalah 5, 2, 4, 3, 1. Maka program terakhir yaitu program graph. Kita dapat memasukkan jumlah kota, misalkan jumlah kota kita inputkan 2, nilai cost matrix, cost elemen baris ke satunya yaitu kita masukkan misalkan 1 dan 5, lalu cost elemen baris kedua kita masukkan 4 dan 6, maka akan dituliskan cost listnya yaitu 1546 dan jalur terpendek 121 dengan minimum cost 9. Mungkin sekian penjelasan program yang telah kami buat. Kembalikan kepada moderator. Kita masuk ke flowchart. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sevilla Reisha Rezade Stefano dengan NIM 20115230113.
Baiklah, saya masuk ke flowchart NQ pada terminal start atau dimulainya program. Kemudian dideklarasikan pada bagian preparation dengan deklarasi single, variabel nomor, dan suhu tipe data string. Kemudian dideklarasikan pointer next dan juga pointer head sama dengan 0 dan pointer tail sama dengan 0. Kemudian dideklarasikan single pointer help dengan help sama dengan new single. Kemudian dicetak nomor sama dengan dibaca inputan pointer help nomor. Kemudian dicetak juga suhu sama dengan dibaca juga dengan inputan pointer help suhu. Kemudian di process help next 0 dengan maksudnya di sini yaitu diputuskannya simpul terakhir dengan simpul help. Kemudian dibuat sebuah perbandingan jika head sama dengan 0, jika iya maka head sama dengan help, tail sama dengan help dengan pointer tail next 0. Maksudnya di sini yaitu diputuskannya simpul tail dari 0. Kemudian diakhiri dengan terminator n. Nah, jika pembandingan head sama dengan 0, tidak atau no, maka diproses tail next sama dengan help. Maksudnya di sini yaitu disambungkannya pointer tail dengan pointer help dengan tail sama dengan help, kemudian terminator n atau program berakhir. Selanjutnya DQ terminator start dengan dimulainya program. Nah, pada bagian preparation dideklarasikan struct single dengan variabel nomor, suhu bertipe data string, kemudian single pointer next, dan dideklarasikan juga pointer head sama dengan 0 dan pointer tail sama dengan 0. Kemudian dibuat perbandingan jika head sama dengan 0, jika iya maka dicetak data kosong dan program berakhir atau terminator n. Dan jika tidak, maka akan diproses single dengan pointer temp. Jika tempnya sama dengan head, maka head sama dengan pointer head berikutnya. Kemudian dicetak sebuah kalimat yaitu data dengan outputan temp nomor dan berhasil dihapus. Kemudian diproses juga delete temp atau maksudnya di sini yaitu pointer temp di delete atau hapus. Kemudian terminator n. Selanjutnya void clear. Pada terminator start dimulainya program. Nah, di bagian preparation ini dideklarasikan struct single dengan variabel nomor dan suhu bertipe data string. Kemudian single pointer next, kemudian single dengan pointer head sama dengan 0 dan pointer tail sama dengan 0. Dan diproses sebuah program head sama dengan 0. Kemudian dicetak sebuah output data kosong dan diakhiri dengan terminator n atau program berakhir. Selanjutnya ada void tampil. Simbol oval menunjukkan start atau mulainya sebuah program. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi struct single. Dilanjutkan lagi dengan deklarasi single pointer 1 sama dengan head. Kemudian dilanjutkan dengan decision apabila head sama dengan 0 bernilai yes atau benar, maka akan ditampilkan output data kosong dan program akan berakhir. Tapi apabila head sama dengan 0 bernilai no atau tidak, maka akan dicetak output data antrian, output nomor suhu. Kemudian dilanjutkan lagi ke decision kembali. Pointer 1 tidak sama dengan 0 apabila yes, maka write pointer 1 nomor dan write pointer 1 next, kemudian diproses pointer 1 sama dengan pointer 1 arrow next. Kemudian apabila pointer 1 tidak sama dengan 0, bernilainya no atau tidak, maka program akan berakhir. Selanjutnya ada void pass. Simbol oval ini menandakan start atau menandakan program akan dimulai. Kemudian dideklarasikan atau di sini kita menyimpan sebuah data struct single 1. Kemudian dideklarasikan single 1 pointer help 1 sama dengan new single 1. Kemudian bentuk jajar genjang yang ini menunjukkan proses input dan output, di mana dalam output kita akan menulis nomor, kemudian di inputnya help 1, nomor, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, simbol ini berarti ada proses help 1 next sama dengan head 1. Kemudian dilanjutkan decision apabila head 1 tidak sama dengan 0, bernilai benar atau yes. Maka help 1, next 1 itu sama dengan head 1. Kemudian head 1 sama dengan help 1.
Dan apabila head 1 tidak sama dengan 0, bernilai 0 atau tidak, maka head 1 sama dengan help 1 dan head 1 next sama dengan 0. Dan program end atau berakhir. Selanjutnya ada void pop. Pada simbol oval ini dia menandakan start atau mulainya sebuah program. Kemudian diikuti arah panah, kita deklarasikan struct single 1 dan seterusnya. Kemudian dideklarasikan single 1 pointer help 1. Setelah itu dilanjutkan ke decision di mana pada simbol jajar genjang, di mana head 1 sama dengan 0 dan apabila bernilai yes, maka akan dihasilkan output yang menampilkan data kosong dan program akan berakhir. Jika head 1 sama dengan 0, bernilai 0, maka akan diproses help 1 sama dengan head 1. Head 1 sama dengan nilai 1 next. Kemudian akan dihasilkan output pesan data dengan nilai help 1 nomor berhasil dihapus. Kemudian proses delt help 1 dan program akan berakhir. Untuk yang void clear, simbol oval ini menunjukkan start atau mulainya sebuah program, kemudian diikuti arah panah, dideklarasikan struct single 1 dan seterusnya. Setelah itu, proses head 1 sama dengan 0, kemudian akan dicetak data kosong, dan kemudian program akan berakhir atau end. Berikutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Ramadhani Putri dengan NIM 2011523001. Baiklah, untuk penjelasan flowchart selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Salsabila Ramadhani Putri dengan NIM 2011523001. Selanjutnya yaitu flowchart tampil 2, dimulainya program. Dan di bagian preparation, struct single 1 diinisialisasikan dengan variabel nomor 1, nama, jumlah judul dengan tipe data string. Lalu diinisialisasikan juga single 1, pointer next 1, pointer head 1 sama dengan 0, dan pointer tail 1 sama dengan 0. Lalu diinisialisasikan juga struct tinggal 1, pointer pattern 1 sama dengan head. Lalu dioutputkan atau mencetak yaitu tampilan data, lalu dicetak juga nomor, nama pembeli, jumlah tiket, dan judul. Lalu diproses PTR1 sama dengan PTR1 next 1 dengan maksudnya itu pointer PTR1 merupakan pointer 1 selanjutnya. Kemudian dibuat sebuah perbandingan jika PTR1 tidak sama dengan 0. Jika iya, dicetak PTR1 nomor 1, PTR1 nama, PTR1 jumlah, lalu PTR1 judul. Lalu diproses lagi yaitu PTR1 sama dengan PTR1 next 1 atau pointer PTR1 merupakan pointer selanjutnya. Jika tidak, maka program akan berakhir. Baiklah, flowchart selanjutnya yaitu flowchart yang Q1 dengan dimulainya program dengan terminator start. Dan pada bagian preparation diinisialisasikan struct table dengan variabel nomor 3 suhu 1 dengan tipe data string, lalu double pointer next 2 pointer pref, lalu double pointer head 2 sama dengan 0 dan pointer tail 2 sama dengan 0. Lalu double pointer bantu sama dengan new double. Kemudian dicetak nomor dengan dibaca bantu nomor 3. Lalu dicetak suhu dengan dibaca bantu suhu 1. Lalu bantu next 2 sama dengan 0, bantu pref sama dengan 0. Lalu dibuat sebuah perbandingan jika head 2 sama dengan 0. Jika ya, maka diproses sebuah program head 2 sama dengan bantu, head 2 next 2 sama dengan 0, head 2 pref sama dengan 0, lalu tail 2 sama dengan head 2. Lalu jika tidak, maka akan diproses program atau dibuat program tail 2 next 2 sama dengan bantu pref sama dengan tail 2, lalu tail 2 sama dengan bantu. Lalu program berakhir. Baiklah, selanjutnya flowchart di Q1 dengan dimulainya program dengan terminator start. Dan pada bagian preparation diinisialisasikan struct double dengan variabel nomor 3 suhu 1 dengan tipe data string, lalu double pointer next 2 pointer pref, lalu double pointer head 2 sama dengan 0, lalu pointer tail 2 sama dengan 0. Lalu dibuat perbandingan jika head 2 sama dengan 0. Jika head 2 sama dengan 0 ya atau yes, maka akan cetak data kosong dan program berakhir. Lalu jika head 2 sama dengan 0 tidak atau 0, maka akan dibuat program double pointer hapus sama dengan head 2,
head 2 sama head 2 pointer next 2, atau di sini maksudnya yaitu pointer 2 merupakan pointer 2 selanjutnya. Lalu dicetak data dengan nilai dengan diambil hapus pointer nomor 3, lalu dicetak telah dihapus, lalu diproses delete hapus, program berakhir. Lalu selanjutnya yaitu flowchart clear 2. Dengan dimulainya program dengan terminator start. Pada bagian preparation, struct double diinisialisasikan struct double dengan variabel nomor 3 suhu 1 dengan tipe data string, lalu double pointer next 2 pointer pref, lalu double pointer head 2 sama dengan 0, lalu pointer tail 2 sama dengan 0. Lalu diproses head 2 sama dengan 0, lalu tail 2 sama dengan 0. Lalu dicetak dengan output yaitu data kosong, lalu program berakhir. Baiklah, selanjutnya flowchart tampil 3. Dengan dimulainya terminator start, lalu pada bagian preparation struct double diinisialisasikan struct double dengan variabel nomor 3 suhu 1 dengan tipe data string, lalu double pointer next 2 pointer pref, lalu double pointer head 2 sama dengan 0, lalu pointer tail 2 sama dengan 0. Lalu diinisialisasikan juga double pointer 3, lalu pointer 3 sama dengan head 2. Lalu dibuat perbandingan, jika head 2 sama dengan 0 maka dicetak data kosong, lalu program berakhir. Lalu jika head 2 sama dengan 0 tidak, maka dicetak data antrian, lalu dicetak nomor suhu. Lalu dibuat program pointer 3 next 2, dimana maksudnya pointer 3 merupakan pointer 3 selanjutnya. Lalu jika ya, maka dicetak pointer 3 nomor 3, lalu pointer 3 suhu. Lalu dibuat program pointer 3 sama dengan pointer 3 next 2. Lalu jika tidak, maka program berakhir. Baiklah, flowchart selanjutnya yaitu flowchart push. Dimulainya program dengan terminator start, lalu diinisialisasikan struct double 2, lalu dengan variabel nomor 4 nama 1 jumlah 1 judul 1 dengan tipe data string, lalu pointer next 4 pointer pref 1, lalu double 2 pointer head 3 sama dengan 0, lalu pointer tail 3 sama dengan 0. Lalu diinisialisasikan juga double 2 pointer bantu 1, lalu bantu 1 sama dengan new double 2. Lalu dicetak nomor, lalu dibaca diinputkan hub 1 sama dengan hub 1 nomor 4, lalu dicetak nama pembeli. Lalu diinputkan hub 1 nama 1, lalu dicetak jumlah tiket. Lalu diinputkan hub 1 jumlah 1, maka dicetak judul. Lalu diinputkan hub 1 judul 1. Lalu diproses bantu 1 next 4 sama dengan 0, lalu bantu 1 pref 1 sama dengan 0. Lalu jika head 3 sama dengan 0 bernilai yes, maka head 3 sama dengan bantu 1, lalu head 3 sama dengan next 4 sama dengan 0, head 3 pref 1 sama dengan 0, dan tail 3 sama dengan head 3. Lalu bantu 1, lalu jika head 3 sama dengan 0 bernilai no, maka bantu 1 next 4 sama dengan head 3 pref 1 sama dengan bantu 1, lalu head 3 sama dengan bantu. Lalu program berakhir. Baiklah, flowchart selanjutnya yaitu flowchart pop 1. Dengan dimulainya program dengan terminator start, lalu diinisialisasikan struct double 2 dengan variabel nomor 4 nama 1 jumlah 1 judul 1, lalu double 2 pointer next 4 pointer pref 1, lalu double 2 pointer head 3 sama dengan 0, dan pointer tail 3 sama dengan 0. Lalu diinisialisasikan juga double 2 pointer hub 1. Lalu jika head 3 sama dengan 0 maka akan cetak data kosong, lalu program berakhir. Lalu jika head 3 sama dengan 0 tidak atau 0, maka hub 1 sama dengan head 3 sama dengan head 3 next 4. Lalu dicetak data dengan nilai dengan hasil inputan hub 1 nomor 4, lalu dicetak berhasil dihapus. Lalu diproses delete hub 1, lalu program berakhir. Lalu flowchart selanjutnya itu flowchart clear 3. Dengan dimulainya program dengan terminator start, lalu diinisialisasikan struct double 2 dengan variabel nomor 4 nama 1 jumlah 1 judul 1 dengan tipe data string, lalu double 2 pointer next 4 pointer pref 1, double 2 pointer head 3 sama dengan 0, lalu pointer tail 3 sama dengan 0. Lalu diproses head 3 sama dengan 0, lalu tail 3 sama dengan 0, lalu dicetak data kosong, lalu program berakhir. Baiklah, selanjutnya flowchart tampil 4. Dimulainya program dengan terminator start, lalu diinisialisasikan struct double 2 dengan variabel nomor 4 nama 1 jumlah 1 judul 1 dengan tipe data string, lalu pointer next 4 pointer pref 1, lalu diinisialisasikan juga double 2 pointer head 3 sama dengan 0, lalu pointer tail 3 sama dengan 0. Lalu
diinisialisasikan juga struct double 2 pointer ptr1 sama dengan head 3. Lalu dicetak tampilan data, lalu dicetak juga nomor, nama pembeli, jumlah, tiket, dan judul. Lalu dibuat program ptr1 dengan ptr1 next 4, dimana maksudnya pointer ptr1 merupakan pointer 1 selanjutnya. Jika bernilai yes atau ya, maka ptr1 nomor 4, ptr1 nama 1, ptr1 jumlah 1, lalu ptr1 judul 1. Lalu dibuat program ptr1 sama dengan ptr1 next 4, atau pointer ptr1 merupakan pointer selanjutnya. Lalu jika bernilai 0, maka program berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza dengan NIM 2011523015. Kepada Reza, dipersilahkan. Baik, lanjut kepada flowchart void depan. Pertama itu kita mulai dengan deklarasikan struct input. Struct yang pertama input. Yang terdapat di dalamnya yaitu string judul 5, string banyak, input pointer go. Lanjut ke input pointer top sama dengan 0, pointer down sama dengan 0, pointer location. Lanjut kita deklarasikan input pointer bantu. Dan kemudian bantu sama dengan input untuk mengalokasikan memori. Lanjut lagi dengan proses kita tulis di program tersebut adalah write judul. Dan kemudian kita membaca inputan dari si user, yaitu bantu arrow judul 5. Lanjut lagi kita tuliskan dalam program tersebut adalah jumlah tiket. Lanjut lagi kita membaca inputan dari si user, yaitu bantu arrow banyak. Lanjut lagi diproses jadi bantu arrow go sama dengan null. Lanjut dengan if else, yaitu jika top sama dengan null bernilai true atau benar, itu akan diproses jadi top sama dengan down sama dengan bantu, dimana down arrow go sama dengan null. Lanjut jika bernilai false atau salah, bantu arrow go itu akan menjadi bernilai top akan, dan nilai bantu tersebut akan ada di top, dan selesai. Lanjut ke flowchart void main. Pertama itu seperti biasa kita deklarasikan dulu inputnya, string judul 5, string banyak, input pointer go. Lanjut lagi seperti tadi untuk mengaksesnya, itu input pointer top sama dengan null, input pointer down sama dengan null, input pointer location. Lanjut lagi kita deklarasikan input pointer 2, input pointer temp 2, integer posisi. Lanjut kepada if else. Jika top tidak sama dengan null itu benar-benar, maka akan dikasih output, yaitu write disisipkan setelah data kita langsung kita baca inputan dari si user melalui variabel posisif. Lanjut di prosesnya itu temp 2 itu sama dengan top. Lanjut pointer 2 sama dengan new input untuk mengalokasikan memori. Lanjut kita pakai perulangan for, dimana integer i sama dengan 1 jika i kecil dari posisif i++. Dimana jika ini benar, maka temp 2 arrow go tidak sama dengan null. Jika salah, itu kita break. Dan jika benar, maka temp 2 sama dengan temp 2 arrow go. Lanjut lagi ke for, sampai for tersebut bernilai salah. Jika salah, maka write judul. Langsung saja si user tersebut menginputkan, langsung saja kita membaca inputan dari si user, yaitu ke pointer 2 arrow judul 5. Lanjut lagi ke write jumlah tiket. Lanjut lagi kita akan membaca inputan dari si user, yang mana akan terletak pada pointer 2 arrow banyak. Lanjut lagi ke pointer 2 arrow go sama dengan temp 2 arrow go. Lanjut lagi temp 2 arrow go sama dengan pointer 2, dan berakhir. Tapi jika top tidak sama dengan null itu bernilai salah, maka program akan mengatakan data masih kosong, isi terlebih dahulu. Void belakang. Pertama itu seperti biasa kita deklarasikan dulu struct-nya, namanya input, mana isinya string judul 5, string banyak, dan input go untuk jadi penyambungnya, input pointer go maksudnya. Lanjut lagi kita lokasikan lagi untuk mengaksesnya, yaitu input pointer top sama dengan null, input pointer down sama dengan null, input pointer location. Lanjut lagi deklarasikan input pointer bantu sama dengan new input untuk mengalokasikan memori. Kemudian diproses lagi, program akan menampilkan judul sama dengan, kemudian user akan menginputkannya, yang mana nantinya akan terletak pada di judul 5. Kemudian lagi write jumlah tiket, kemudian read bantu arrow banyak. Kemudian lagi diproses jadi bantu arrow go sama dengan null. Lanjut lagi ke if else. Jika top sama dengan null itu bernilai benar, maka top sama dengan bantu, down sama dengan bantu, down arrow go sama dengan null.
dan program selesai. Tetapi jika top sama dengan null itu bernilai salah, maka down arrow go sama dengan bantu, down sama dengan bantu. Lanjut kepada void show. Seperti biasa kita deklarasikan dulu struct input string judul 5, string banyak, input pointer go. Lanjut lagi input pointer top sama dengan null, input pointer down sama dengan null, input pointer location. Kita deklarasikan input pointer 3, pointer 3 sama dengan top. Lanjut dengan if else. Jika top sama dengan null itu bernilai salah, maka program akan menuliskan data antrian. Lanjut lagi nomor dan garis-garis untuk membuat sebuah tabel agar rapi. Kemudian lagi dengan if else, yaitu jika pointer 3 tersebut tidak sama dengan null, maka akan terjadi proses yaitu write pointer 3, yaitu kita menuliskan apa isi dari pointer 3 row judul 5, pointer 3 row banyak. Lanjut lagi pointer 3 sama dengan pointer 3 row go. Kemudian jika pointer 3 tidak sama dengan null itu bernilai salah, maka program berhenti. Lanjut lagi seperti sebelumnya, jika top sama dengan null itu bernilai true, maka akan tertulis program data kosong. Lanjut kepada void pindah. Pertama tuh start dulu dengan cara kita deklarasikan dulu struct-nya input string judul 5, string banyak, input pointer go, input pointer top sama dengan null, input pointer down sama dengan null, input pointer location. Kalau lanjut ke if else-nya, location arrow go sama dengan null. Jika benar if else itu, maka program akan mengatakan kamu berada pada akhir list. Dan jika location arrow go sama dengan null itu salah, maka location sama dengan location arrow go. Kemudian program akan menampilkan pointer sudah pindah. Lanjut ke algoritma void pindah, yaitu dengan deklarasikan dulu struct-nya input, yaitu isinya string judul 5, string banyak, input pointer go, input pointer top sama dengan null, input pointer down sama dengan null, input pointer location. Kemudian jika kita lakukan if else, jika location itu sama dengan top bernilai salah, maka input pointer previous sama dengan top. Kemudian lagi dengan if else, previous arrow go itu tidak sama dengan location. Jika itu bernilai true, maka previous sama dengan previous arrow go. Dan jika salah, location sama dengan previous. Balik lagi ke atas sebelumnya, location sama dengan top itu jika bernilai benar, maka program akan menampilkan berada pada awal list. Lanjut ke void depan 1. Seperti biasa kita deklarasikan dulu struct-nya input, yang itu berisi string judul 5 banyak, input pointer go, input pointer top sama dengan null, down sama dengan null, location. Kalau lanjut lagi kita proses dengan input pointer hapus string a. Lanjut lagi dengan if else. Jika top tidak sama dengan null itu bernilai benar, maka top tidak sama dengan down. Dan itu juga benar, hapus sama dengan top, a sama dengan hapus arrow judul 5, top sama dengan top arrow go, delete hapus. Dan jika top tidak sama dengan down itu bernilai salah, maka a sama dengan down arrow judul 5, top sama dengan down sama dengan null, kemudian akan tertulis pada program tersebut adalah terhapus. Tapi jika top sama dengan null itu bernilai salah, maka program akan membuat data masih kosong. Lanjut ke void belakang. Ya, seperti biasa kita deklarasikan dulu struct input seperti sebelumnya. Lanjut ke proses deklarasi lagi input pointer hapus, input pointer bantu. Jika top tidak sama dengan null itu bernilai benar, maka bantu sama dengan top. Lanjut lagi ke if else, jika top tidak sama dengan down itu bernilai benar, maka kita lanjut lagi ke dalam if else lagi, bantu row go tidak sama dengan down. Jika itu benar, maka bantu sama dengan bantu row go. Dan jika salah, hapus sama dengan down sama dengan bantu, sama dengan hapus arrow judul 5, dan hapus down arrow go sama dengan null. Lanjut lagi, pindah lagi ke sebelumnya, jika top tidak sama dengan down itu bernilai false, maka a sama dengan down arrow judul 5, top sama dengan down sama dengan null. Dan lanjut, program akan mengatakan terhapus. Lanjut lagi ke sebelumnya, jika top tidak sama dengan null itu bernilai false, maka program akan mengatakan data masih kosong dan berakhir. Baiklah, dilanjutkan oleh Raditya Romero Algifari dengan NIM 20111521007. Yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi void graph. Pertama, program akan dimulai dengan menunjukkan simbol oval. Selanjutnya akan dideklarasikan sebuah array dengan nama array yang bertipe integer dengan nilai 10.
dan yang nilai kolomnya 10 dan barisnya 10. Selanjutnya akan dideklarasikan pula array yang bertipe integer dengan nama selesai bernilai 10, n bertipe integer, dan cost sama dengan 0 yang bertipe integer pula. Selanjutnya akan dideklarasikan juga z dan x yang bertipe integer. Setelah kita deklarasikan, selanjutnya akan ditampilkan sebuah proses output dan input, di mana akan ditampilkan outputnya memasukkan jumlah kuota dan proses inputnya adalah nilai n. Kemudian akan ditampilkan kembali nilai cost matrix. Simbol proses output dan input ini disimbolkan dengan simbol integer genjang. Selanjutnya akan ada proses perulangan for z sama dengan 0, z kecil n, z plus plus. Kemudian ditampilkan pesan write cost elemen baris ke. Selanjutnya ada perulangan kembali untuk perulangan for x sama dengan 0, x kecil n, x plus plus, dan akan kita masukkan nilai ke array yang bernama ARY, di mana proses perulangan for yang z dan for yang x untuk memasukkan ke nilai baris dan kolom array tersebut. Setelah itu akan dilanjutkan ke proses array selesai z sama dengan 0. Apabila perulangan telah terpenuhi, akan dilanjutkan ke selanjutnya, yaitu menampilkan pesan cost list. Selanjutnya, setelah ditampilkan proses output tersebut, akan dilanjutkan kembali ke perulangan for z sama dengan 0, z kecil n, dan z plus plus. Dilanjutkan ke for x sama dengan 0, x kecil n, x plus plus, dan akan ditampilkan outputnya array zx. Jadi proses perulangan ini untuk menampilkan matriks yang telah diinputkan kembali, dan program akan berakhir. Selanjutnya, untuk fungsi void terpendek dengan tipe datanya integer c. Pertama, program akan dimulai, kemudian akan dideklarasikannya yang hal yang sama dengan sebelumnya, yaitu sebuah array yang bernama array selesai, n cost 0. Kemudian dideklarasikan pula z yang bertipe integer, ab dengan nilai 999 yang bertipe integer pula. Kemudian ada juga dideklarasikan min yang bernilai 999 dengan tipe integer, dan kmin yang bertipe integer pula. Selanjutnya akan dimasukkan ke proses perulangan for z sama dengan 0, z kecil n, z plus plus, di mana if array cz tidak sama dengan 0 dan selesai z tidak sama dengan 0, dan dilakukan if kembali array cz ditambah array zc itu kecil dari min, maka akan diproses min sama dengan array cz ditambah array zc. Kemudian kmin sama dengan array cz dan ab sama dengan z. Apabila proses perulangan for ini sudah terpenuhi, akan dilanjutkan ke apabila min tidak sama dengan 999, maka cost akan bertambah dan cost plus sama dengan kmin, maka akan kembali ke AB atau return AB. Untuk fungsi selanjutnya yaitu void min cost dengan tipe integer city. Program akan dimulai dengan menunjukkan simbol oval yang menandakan program akan dimulai. Kemudian dideklarasikannya kembali integer array yang bertipe integer dengan nilai 10, selesai yang bernilai 10, and cost sama dengan 0. Kemudian akan dideklarasikan pula nct yang bertipe integer. Selanjutnya akan diproses selesai ct yang nilai ct sama dengan 1. Kemudian akan ditampilkan pesan hasil yaitu ct plus 1. Kemudian akan diproses kembali nct sama dengan terpendek ct. Akan dilanjutkan ke decision, di mana nct sama dengan 999. Apabila yes, maka akan diproses nct sama dengan 0. Kemudian akan ditampilkan nct plus 1. Selanjutnya akan diproses cost plus sama dengan array ct nct.
dan selanjutnya akan return. Apabila NCT sama dengan 99 tidak sama dengan 99, maka akan diproses main cost, akan dipanggil fungsi main cost NCT dan program akan berakhir. Selanjutnya untuk fungsi struct node pointer new node integer data, program akan dimulai, kemudian akan dideklarasikannya struct node. Selanjutnya akan dideklarasikan pula struct node pointer node sama dengan struct node, kemudian malloc size of struct node. Kemudian akan diproses node arrow data sama dengan data, node arrow left sama dengan 0, dan node arrow right sama dengan 0. Program akan berakhir. Untuk void print post order dengan struct node pointer node, program akan dimulai, kemudian dideklarasikan struct node, kemudian kembali ke decision apabila node sama dengan 0, dengan apabila bernilai yes maka akan return. Sedangkan apabila node sama dengan 0 bernilai no, maka akan dipanggil fungsi print post order not arrow left dan print post order not arrow right, dan akan ditampilkan outputnya %d atau datanya, nilainya, di mana nilai tersebut adalah not arrow data dan program akan berakhir. Selanjutnya untuk fungsi void print in order struct node pointer node, program akan dimulai, selanjutnya dideklarasikannya struct node, selanjutnya akan ke decision apabila node sama dengan 0 bernilai yes maka akan return, sedangkan apabila node sama dengan 0 bernilai no atau tidak maka akan dipanggil print in order not arrow left, ditampilkannya output %d itu nilai not arrow data, kemudian dipanggil juga print in order not arrow right, dan program akan berakhir. Selanjutnya untuk void point pre-order struct node when pointer node, program akan dimulai, kemudian dideklarasikannya struct node, selanjutnya ke decision apabila node sama dengan 0 bernilai yes maka akan return kembali, kemudian apabila node sama dengan 0 bernilai no akan ditampilkan printf %d yaitu nilai node data, kemudian akan diproses print pre-order not arrow left dan print pre-order not arrow right, dan program akan berakhir. Untuk yang terakhir void buat pohon baru integer data pohon pointer v, maka program akan dimulai, kemudian akan dideklarasikannya type def struct simple co pointer ptr simple dan type def struct simple co, kemudian akan dideklarasikan pula simple pointer simple point baru, dan simple baru itu sama dengan new simple, maka akan diproses simple baru arrow data itu sama dengan dt, simple baru arrow kanan sama dengan 0, simple baru arrow kiri sama dengan 0, pointer v data char sama dengan simple baru, dan program akan berakhir. Selanjutnya untuk void tambah kanan integer dt pointer akar, program akan dimulai, akan dideklarasikannya type def struct simple co pointer ptr simple dan type def struct simple co, kemudian akan masuk ke decision pointer akar arrow kanan sama dengan 0, apabila bernilai yes maka akan ditunjukkan pesan sub pohon kanan telah terisi dan program berakhir, dan apabila pointer akar arrow kanan sama dengan nilai no maka akan dideklarasikannya simple arrow simple baru, simple pointer simple baru, dan simple baru sama dengan new simple, dan akan diproses simple baru arrow data sama dengan dt, simple baru arrow kanan sama dengan 0, simple baru arrow kiri sama dengan 0, dan pointer akar arrow kanan sama dengan simple baru. Untuk yang void tambah kiri integer dt pointer akar, program akan dimulai, kemudian akan dideklarasikan juga type def struct simple co pointer ptr simple, type def struct simple co. Selanjutnya akan masuk ke decision pula untuk pointer akar arrow kiri sama dengan 0, apabila nilai yes maka akan ditunjukkan pesan sub pohon kiri telah terisi, dan apabila pointer akar arrow kiri sama dengan 0 bernilai no maka akan dideklarasikan atau disimpan data simple pointer simple baru sama dengan new simple.
akan diproses simpul baru arrow data sama dengan dt, simpul baru arrow kanan sama dengan 0, simpul baru arrow kiri sama dengan 0, dan pointer akar arrow kiri sama dengan simpul baru dan program terakhir. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Yudhistira dengan NIM 2011523003. Kepada Yudhis dipersilahkan. Selanjutnya void kunjungan preorder simpul akar start. Selanjutnya deklarasi type def struct simpulku ptr simpul. Type def struct simpulku deklarasi integer data ptr simpul kanan ptr simpul kiri simpul. Type def struct simpul akar dan pohon. Akar tidak sama dengan 0 maka akan ditampilkan output akar data. Selanjutnya kunjungan preorder akar kiri, kunjungan preorder akar kanan, dan n. Selanjutnya void kunjungan inorder simpul akar start. Deklarasi type def struct simpulku ptr simpul. Type def struct simpulku deklarasi integer data ptr simpul kanan ptr simpul kiri simpul. Type def struct simpul akar dan pohon. Akar tidak sama dengan 0 maka kunjungan inorder akar kiri dan akan ditampilkan output akar data. Kunjungan inorder akar kanan dan n. Selanjutnya void kunjungan postorder start. Deklarasikan type def struct simpulku ptr simpul type def struct simpulku dan deklarasi integer data ptr simpul kanan ptr simpul kiri dan simpul. Type def struct simpul akar dan pohon. Akar tidak sama dengan 0 maka kunjungan preorder akar kiri, kunjungan preorder akar kanan, dan akan ditampilkan output akar data dan n. Selanjutnya void hapus setengah list start. Deklarasikan struct single string nomor suhu single next single head sama dengan 0 single tail sama dengan 0. Dan selanjutnya deklarasi integer banyak data posisi hapus pos hapus single hapus dan single bantu. Dan if head tidak sama dengan 0 jika yes maka write akan dihapus pada posisi akan ditampilkan output akan dihapus pada data ke dan akan diinputkan posisi hapus. Banyak data sama dengan 1 dan bantu sama dengan head. If bantu next tidak sama dengan 0, jika yes maka bantu sama dengan bantu next dan banyak data plus plus. Dan dicek lagi apakah bantu next tidak sama dengan 0. Jika yes maka akan terjadi perulangan. Jika no maka if posisi hapus kecil 1 atau posisi hapus besar dari banyak data. Jika yes write belum ada ditampilkan output belum ada data dan n. Dan jika no maka bantu sama dengan head, pos hapus sama dengan 1. If hapus kecil dari posisi hapus kurang 1, jika yes maka bantu sama dengan bantu next dan pos hapus plus plus. Dan dicek lagi apakah pos hapus kecil dari posisi hapus dikurang 1. Jika yes maka akan terjadi perulangan. Jika no maka hapus sama dengan bantu next sama dengan hapus next dan delete hapus dan n. Dan jika head tidak sama dengan 0 salah maka akan ditampilkan output data masih kosong tidak bisa hapus tengah dan n. Selanjutnya void hapus tengah list 1 start. Deklarasikan struct single 1 string nomor 1 nama jumlah judul single 1 next 1 single 1 head 1 sama dengan 0 single 1 tail 1 sama dengan 0. Dan dideklarasikan integer banyak data 1 posisi hapus 1 pos hapus 1 single 1 hapus 1 single 1 bantu 1. If head 1 tidak sama dengan 0, jika yes maka akan ditampilkan output akan dihapus pada data ke dan akan diinputkan posisi hapus 1. Dan banyak data 1 sama dengan 1 bantu 1 sama dengan head 1. If bantu 1 next 1 tidak sama dengan 0, jika yes maka akan terjadi perulangan bantu 1 sama dengan bantu 1 next banyak data plus plus. Dan jika salah maka if posisi hapus 1 kecil 1 atau posisi hapus 1 besar dari banyak data. Jika yes akan muncul output belum ada data dan n. Jika no maka bantu 1 sama dengan head 1 dan pos 1 sama dengan 1 pos hapus 1 sama dengan 1. Dan selanjutnya if pos hapus 1 kecil dari posisi hapus 1 dikurang 1, jika yes maka bantu 1 sama dengan bantu 1 next 1 posisi hapus 1 plus plus. Dan akan dicek lagi pos hapus 1 kecil dari posisi hapus 1 apakah pos hapus 1 kecil dari posisi hapus 1 dikurang 1. Jika no maka hapus 1 sama dengan bantu 1 next 1 bantu 1 next 1 sama dengan hapus 1 next 1 dan delete hapus 1 dan n. Dan jika head 1 tidak sama dengan 0 hasilnya no maka akan ditampilkan output data masih kosong tidak bisa hapus tengah dan n. Selanjutnya void delete format start. Deklarasikan struct double string nomor 3 suhu 1 double next 2 dan double pref double head 2 sama dengan 0 double tail 2 sama dengan 0. If head sama dengan 0
Jika yes, return. Jika no, struct double current sama dengan head 2. Integer mid sama dengan size persen 2 sama dengan 0. Size per 2 dikali size tambah 1 per 2. For integer i2 sama dengan 1. I2 kecil dari mid, i2 plus plus. Current sama dengan current next 2. Selanjutnya, if current sama dengan head 2, jika yes, maka head sama dengan current next, dan current sama dengan 0, size min dan n. Ya, dan jika current sama dengan head 2 sama dengan no, salah, current sama dengan dicek apakah current sama dengan tail 2. Jika yes, tail 2 sama dengan tail pref, dan current sama dengan 0, size min dan n. Dan jika current sama dengan tail 2 salah, maka current pref next 2 sama dengan current next 2. Dan current next 2 pref sama dengan current pref, dan current sama dengan 0, size min dan n. Selanjutnya, start integer pilihan sistem start deklarasikan integer pilihan sistem CLS, dan akan ditampilkan output 1 antrian beli tiket film menggunakan single ticket list, 2 antrian beli tiket film menggunakan double ticket list, 3 input tiket film, 4 ambil tiket film, 5 program transversal dan binary, 6 program graph, dan pilihan sama dengan, dan akan diinputkan pilihan. Switch pilihan. Jika pilihan bernilai ke 1, jika pilihan tidak bernilai ke 1, maka akan dicek case 2. Dan jika pilihan bernilai ke 1, maka sistem CLS dan deklarasikan integer pilih. Dan akan ditampilkan output antrian datang, 1 antrian datang, 2 pendataan pemilihan pilihan sama dengan, dan akan diinput pilih. Dan switch pilih jika case 1, jika pilih tidak bernilai ke 1, maka akan dicek pada case 2. Dan jika bernilai ke 1, maka deklarasikan integer choice sistem CLS, dan akan ditampilkan output 1 antrian masuk, 2 antrian keluar, 3 hapus antrian, 4 tampilkan, 5 menu, 6 hapus tengah, dan akan diinputkan choice. Dan jika choice sama dengan 1, maka akan dipanggil subprogram NQ. Jika tidak, maka akan dicek. Jika choice sama dengan 2, maka akan dipanggil subprogram DQ. Dan jika tidak, maka akan dicek. Jika choice sama dengan 3, maka akan dipanggil subprogram clear. Dan jika tidak, akan dicek apakah choice sama dengan 4. Jika yes, maka akan dipanggil subprogram tampil. Jika tidak, dicek. Jika choice sama dengan 5, maka akan go to menu. Jika tidak, maka akan dicek choice sampai dengan 6. Jika iya, maka akan dipanggil hapus tengah list. Jika tidak, maka break. Case 2. Jika tidak, maka akan ke case 3. Jika iya, maka deklarasi integer choice sistem CLS, dan akan ditampilkan output 1 pendataan pembeli, 2 penghapusan data, 3 clear all data, 4 tampilkan data, 5 menu, dan akan diinputkan choice 2. Terakhir akan dijelaskan oleh Lutfia Humaira dengan NIM 201152-2005. Selanjutnya, dari konektor E, jika case 2 bernilai yes, maka akan diproses sebuah program sistem CLS yang mana sistem sebelumnya akan dibersihkan. Selanjutnya akan dideklarasikan variabel pilih 2 bertipe data integer dan dilanjutkan ke konektor J. Jika case 2 bernilai no, maka dilanjutkan ke konektor I. Dari konektor F, jika case 3 bernilai yes, maka dilanjutkan ke konektor H. Jika case 3 bernilai no, maka break. Dari konektor G, selanjutnya, jika choice 2 sama dengan 1 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram push dan dilanjutkan ke konektor H. Jika no, maka akan dilanjutkan ke choice 2 sama dengan 2. Jika choice 2 sama dengan 2 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram pop dan dilanjutkan ke konektor H. Jika no, maka akan dilanjutkan ke choice 2 sama dengan 3. Jika choice 2 sama dengan 3 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram clear 1 dan dilanjutkan ke konektor H. Jika bernilai no, maka dilanjutkan ke choice 2 sama dengan 4. Jika choice 2 sama dengan 4 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram tampil 2 dan dilanjutkan ke konektor H. Jika no, maka akan dilanjutkan ke choice 2 sama dengan 5. Jika choice 2 sama dengan 5 bernilai yes, maka akan dilanjutkan ke konektor H. Jika no, maka break. Lalu konektor H akan dihubungkan ke halaman selanjutnya oleh konektor X. Lalu dari konektor I akan dihubungkan ke
halaman selanjutnya oleh konektor K. Dari konektor J akan dicetak 1 antrian datang, lalu juga dicetak 2 pendataan pembelian, dicetak juga 3 menu, lalu pilihan sama dengan yang berinputkan pilih 2. Selanjutnya akan diproses dengan jika memilih case 1 dan jika case 1 bernilai yes, maka akan dideklarasikan variabel choice 3 dengan bertipe data integer, lalu dilanjutkan dengan program sistem CLS dan dilanjutkan dengan mencetak 1 antrian masuk, 2 antrian keluar, 3 hapus antrian, 4 tampilan, 5 menu, 6 hapus tengah, yang mana inputan dari choice 3. Lalu dilanjutkan ke konektor M. Jika case 1 tadi bernilai 0, maka akan dilanjutkan konektor L. Lalu konektor N akan dilanjutkan ke konektor X. Selanjutnya, dari konektor K akan dihubungkan ke halaman selanjutnya oleh konektor O. Dari konektor L, jika case 2 bernilai yes, maka akan dideklarasikan variabel choice 4 yang bertipe data integer dan akan diproses program sistem CLS. Selanjutnya dilanjutkan dengan mencetak 1 pendataan pembeli, 2 penghapusan data, 3 clear all data, 4 tampilan data, 5 menu dengan inputan choice 4. Lalu dilanjutkan ke key, konektor Q. Jika case 2 bernilai 0, maka akan dilanjutkan ke konektor P. Selanjutnya dari konektor M, jika choice 3 sama dengan 1 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram NQ1, lalu dilanjutkan ke konektor N. Jika 0, maka dilanjutkan ke choice 3 sama dengan 2. Jika choice 3 sama dengan 2 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram DQ1 dan dilanjutkan ke konektor N. Jika 0, maka dilanjutkan ke choice 3 sama dengan 3. Jika choice 3 sama dengan 3 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram clear 2 dan dilanjutkan ke konektor N. Jika 0, maka choice 3 sama dengan 4. Jika choice 3 sama dengan 4 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram tampil 2 dan dilanjutkan ke konektor N. Jika 0, maka dilanjutkan ke choice 3 sama dengan 5. Jika choice 3 sama dengan 5 bernilai yes, maka akan dilanjutkan ke konektor N. Jika 0, maka akan dilanjutkan ke choice 3 sama dengan 6. Jika choice 3 sama dengan 6 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram delete from mid dan dilanjutkan ke konektor N. Jika 0, maka break. Lalu konektor N akan dilanjutkan dihubungkan ke halaman selanjutnya oleh konektor R. Selanjutnya dari konektor O, jika case 3 bernilai yes, maka akan diproses program sistem CLS, lalu dideklarasikan variabel pilih 3 yang bertipe data integer, lalu dilanjutkan ke konektor T. Jika 0, maka akan dilanjutkan ke konektor S. Dari konektor P, jika case 3 bernilai yes, maka akan dilanjutkan ke konektor R. Jika 0, maka break. Dari konektor Q, jika choice 4 sama dengan 1 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram push 1 dan dilanjutkan ke konektor R. Jika 0, maka choice 4 sama dengan 2. Jika choice 4 sama dengan 2 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram pop 1 dan dilanjutkan ke konektor R. Jika 0, maka choice 4 sama dengan 3. Jika choice 4 sama dengan 3 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram clear 2 dan dilanjutkan ke konektor R. Jika 0, maka choice 4 sama dengan 4. Jika choice 4 sama dengan 4 sama dengan yes, maka akan dipanggil subprogram tampil 4 dan dilanjutkan ke konektor R. Jika 0, maka choice 4 sama dengan 5. Jika choice 4 sama dengan 5 yes, maka akan dilanjutkan ke konektor R. Jika 0, maka break. Lalu konektor R akan dihubungkan
dihubungkan ke halaman selanjutnya oleh konektor U. Selanjutnya, dari konektor S, jika case 4 bernilai yes, maka akan dideklarasikan variabel pilih 4 yang bertipe data integer, lalu akan diproses program sistem CLS dan akan dicetak 1 ambil dari depan, 2 ambil dari tengah, 3 ambil dari belakang, 4 tampilkan, 5 pindahkan pointer, 6 pilihan sama dengan inputan pilih 4. Lalu jika pilih 4 dipilih case 1 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram depan 1 dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka selanjutnya case 2. Jika case 2 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram mid dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka case 3. Jika case 3 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram belakang 1 dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka case 4. Jika case 4 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram show dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka case 5. Jika case 5 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram pindah 2 dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka break. Jika case 4 tadi yang dari konektor S bernilai no, maka akan dilanjutkan ke konektor V. Lalu dari konektor T akan dicetak 1 input dari depan, 2 input dari tengah, 3 input dari belakang, 4 tampilkan, 5 pindahkan pointer. Lalu cetak pilihan sama dengan inputan pilih 3. Jika pilih 3 case 1 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram depan ya, akan dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka case 2. Jika case 2 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram mid dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka case 3 bernilai yes, maka akan ditampilkan atau dipanggil subprogram belakang dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka case 4. Jika case 4 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram show dan dilanjutkan ke konektor U. Jika no, maka case 5. Jika case 5 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram pindah dan dilanjutkan ke konektor U. Jika case 5 bernilai no, maka break. Selanjutnya, konektor U akan dihubungkan ke halaman selanjutnya oleh konektor W. Dari konektor V, jika case 6 bernilai yes, maka akan dipanggil subprogram graph. Lalu dipanggil juga subprogram min cost. Lalu break dan dilanjutkan ke konektor W. Jika no, maka akan dilanjutkan case 5. Jika case 5 bernilai yes, maka akan dideklarasikan variabel pilih 5 yang bertipe data integer dan diproses program sistem CLS, lalu dicetak 1 binary tree, 2 transversal binary, lalu transversal binary tree, lalu dicetak pilihan sama dengan inputan pilih 5. Dengan pilihan case 1, jika case 1 bernilai yes, maka akan diproses program seperti pada flowchart berikut. Lalu dilanjutkan dengan memproses program seperti berikut, lalu break dan dilanjutkan ke konektor W. Jika case 1 bernilai no, maka case 2. Jika case 2 bernilai yes, maka akan dideklarasikan seperti berikut yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya akan diproses program berikut, lalu break. Jika yes, maka akan dilanjutkan ke konektor W. Selanjutnya, jika case 5 tadi bernilai no, maka akan ada pilihan dengan syarat pilihan besar dari 0 dan pilihan kecil dari sama dengan 7. Jika memenuhi atau yes bernilai yes, maka akan dilanjutkan ke konektor W. Jika no, maka program berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.